Cek apakah semuanya sudah bergabung di Zoom malam ini. Sudah, Ibu. Diharapkan untuk semuanya on cam karena pembelajaran akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulainya pembelajaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan belajar teks prosedur. Pada saat dimulainya, pastikan kalian untuk on cam tadi, terus mikrofonnya di-silent-kan agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Terus tunggu sebentar. Mana berbagi layar? Nah, baiklah, apakah sudah ada tampilan materi kita? Ya, sudah, Ibu. Oke. Baiklah, ini pelajaran kita hari ini yaitu teks prosedur. Pernahkah kalian mendengar istilah misalnya mencari langkah-langkah atau cara membuat sesuatu? Apakah pernah kalian membuat mie atau sering menemukan langkah-langkah cara membuat suatu makanan? Pernah. Jadi, hari ini kita akan membahas hal tersebut. Pada pembelajaran malam ini, kita akan mengulas lebih dalam tentang pengertian teks prosedur, strukturnya, jenis-jenis, dan cara kita membuat teks prosedur itu. Apakah ada tampilannya? Ada, Ibu. Baik, teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah, misalnya cara kita membuat suatu makanan atau cara kita melakukan atau mengerjakan sesuatu yang lengkap, jelas, dan terperinci. Itu merupakan dari teks prosedur. Terus teks prosedur itu ialah teks yang berisikan langkah-langkahnya tadi, aktivitas kita atau kegiatan kita keseharian untuk menyelesaikan suatu kegiatan itu, sehingga dari step by step-nya kita dapat berjalan dengan terstruktur.
Terus di pengertian tadi ini ada struktur teks prosedur di mana pada saat pembuatan teks prosedur biasanya di dalam sampel contoh makanan itu pastikan ada langkah-langkahnya, terus ada penjelasan agar membuat produk itu yang sesuai yang diadakan dalam sampel makanan tersebut. Terus yang kedua ada misalnya apa saja yang kita perlukan di dalam suatu teks prosedur. Misalnya kita harus cara membuat teh atau kopi, pasti kita membutuhkan gelas, kopi, dan air hangat. Nah, itu termasuk dari struktur teks prosedur. Terus setelah kita menentukan itunya yang ingin diperlukan, kita membuat teks prosedur itu, kita membuat makanan atau melakukan kegiatan langkah-langkahnya. Di sini kita akan menjelaskan apa saja yang harus kita lakukan agar hasilnya maksimal. Terus yang terakhir, pasti kita mendapat simpulan dari makanan atau kegiatan itu dan terjadi. Pada bagian kesimpulan ini juga bersifat opsional, yaitu boleh dikerjakan atau boleh tidak di dalam teks prosedur. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Pada ciri-ciri di sini memiliki beberapa ciri, diantaranya menggunakan kalimat perintah. Pada kalimat perintah itu menyuruh untuk mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk mengerjakan sesuatu hal. Di dalam melakukan teks prosedur terdapat juga panduan yang harus kita lakukan. Terus menggunakan kata kerja aktif. Maksudnya di sini kata kerja aktif ada yang tahu? Coba Irawan, apakah tahu kata kerja aktif itu seperti apa? Maksud dari kata kerja aktif itu seperti apa? Dibentuk dari teks prosedur itu. Kan tadi kan terdapat kalimat perintah. Terus di dalam kalimat perintah itu menyuruh langkah-langkahnya. Seperti misalnya menyuruh untuk melakukan kegiatan atau melakukan langkah-langkah itu. Nah, di sini terdapat juga kalimat yang aktif. Seperti apa kalimat itu? Atau kata kerja yang aktif itu seperti apa coba? Di dalam teks prosedur. Sama kayak ini Kak. Kalimat ajakan juga nggak sih, Kak? Kalimat ajakan seperti apa? Begitu nggak? Baik, ada kayak yang bisa membantunya. Kalimat aktif seperti apa? Kata kerja aktif itu seperti apa? Nanti akan diberikan hadiah aplaus untuk kalian pada saat di kelas pembelajaran kita nanti. Baik, jika mungkin belum ada yang tahu seperti apa kata kerja yang aktif itu.
Kata kerja yang aktif itu seperti menyuruh untuk kita melakukan hal tersebut, menyegerakan untuk melakukan hal tersebut, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung. Kata konjungsi di sini misalnya selanjutnya dari step ini selanjutnya melakukan hal ini. Next, ada juga menggunakan kata kerja ketergantungan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Di dalam teks prosedur ada tempat, waktu, misalnya memasak mie minimal 50 detik air mendidihnya misalnya, atau waktu pemasakan air untuk membuat teh minimal waktu yang telah ditentukan, seperti itu. Yang terakhir terdapat pula kegiatan yang dilakukan secara urut. Selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur di sini ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana berisi 3 langkah saja. Seperti ada yang bisa tahu mencontohkan teks prosedur sederhana seperti apa? Boleh, Noni, seperti apa contohnya? Baik, Ibu izin. Ibu, terkait prosedur sangat teh. Yang pertama itu siapkan 1 kantong teh dulu, terus panas dan gelas serta sendoknya. Langkahnya itu tentukan kantong gelas, tuangkan air panas ke dalam gelas, kemudian diam 2-3 menit agar teh larut. Selanjutnya itu angkat kantong teh dari gelas, lalu tambahkan gula sesuai selera, aduk hingga rata sehingga teh siap disaji. Aja Ibu. Baik, sudah? Iya Ibu. Selanjutnya, baik, itu sangat betul. Beri tepukan dulu untuk Noni. Selanjutnya yaitu teks prosedur kompleks. Di sini maksudnya yaitu terdiri atas langkah dan jenjang untuk setiap tahapannya. Di sini contohnya seperti langkah proses ditilang oleh polisi. Yang terakhir yaitu teks prosedur protokol, merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa membolak-balik tujuan yang dicapai. Maksudnya di sini tadi yaitu cara memasak mie instan. Dari cara membuat teks prosedur, Baiklah, mungkin boleh perwakilan dari kalian untuk jaringan. membacakan singkat tentang contoh Untuk itu Ibu tersebut. saja akan membacakan singkat tentang langkah-langkahnya ya. Cara membuat teks prosedur, yang pertama dan pasti kalian menentukan membacanya di judul, rumah ya. tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup.
Kesimpulan pembelajaran kita hari ini ialah teks prosedur itu merupakan dari langkah-langkah berisi langkah-langkah yang Next, secara terakhir sistematis yaitu sehingga kita melakukan aktivitas dan tercapai pada tujuan itu. Jadi teks prosedur ini merupakan ada strukturnya berupa tujuan dari teks prosedur, bahan atau alat untuk membuat teks prosedur serta langkah-langkah yang dicirikan oleh kata atau kalimat perintah, kata kerja aktif, serta urutan yang secara logis. Sampai di sini, apakah sudah paham? Jika sudah paham semua, kita lanjut ke berikutnya. Untuk membuat teks prosedur, pastikan kita menyusun langkah-langkah itu agar makanan atau kegiatan kita yang kita buat terstruktur dan mudah dipahami oleh pembaca. sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Ayo semuanya dibuka kameranya. Apakah semuanya masih standby on cam ataukah masih ada yang sudah ada yang tertidur? Coba dibuka kameranya dulu. Oke, masih ada ya. Sepertinya semuanya sudah mau mengantuk. Tes. Baiklah, mungkin itu saja dalam proses pembelajaran kita. Baik, untuk tugasnya, kalian buat tugas di rumah, buat contoh teks prosedur minimal 2, dan tugas ini tugasnya akan kita bahas pada pertemuan di kelas nanti. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Baiklah. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila kekurangan, dan pembahasan nanti akan kita kulas lagi saat pertemuan minggu depan ya di kelas. Harapan Ibu kalian dapat aktif, dapat memahami tentang cara-cara membuat teks prosedur atau memahami apa itu teks prosedur. Baiklah semuanya, apa sudah jelas tugasnya tadi? Oke, terima kasih. Insya Allah minggu depan kita akan masuk ke kelas. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya boleh bisa langsung keluar dari Zoom ini. Terima kasih ya.